Oke, selamat siang semuanya. Jadi di pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah manajemen strategi. Jadi seharusnya pertemuan pertama kita adalah di minggu kemarin, tapi karena minggu kemarin saya berhalangan untuk mengajar ya, karena harus vaksin yang pertama. Jadi untuk pertemuan pertama saya undur menjadi pertemuan di hari ini. Nah, nanti berarti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita ada selisih satu pertemuan dengan kelas yang lain ya, yang mulainya minggu yang lalu. Tapi karena kelas yang mulainya minggu ini, berarti tetap ke belakangnya nanti akan ada selisih satu pertemuan. Nah, daripada nanti kita bingung ya, intinya kita mengawali dan mengakhiri total 16 kali pertemuan ya, berarti nanti sesuai per pertemuannya saja. Ya, berarti nanti kelas saya berakhirnya adalah 1 minggu setelah kelas lain selesai ya, karena saya mulainya mundur. Oke, di pertemuan pertama ini ya, jadi nanti saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan sekaligus pengenalan awal tentang mata kuliah manajemen strategik. Nah, seingat saya, kalau saya nggak lupa nih ya, saya belum pernah mengajar di kelas kalian. Nah, oleh karena itu makanya saya akan mengawali perjumpaan kita pada pertemuan hari ini ya, dengan berkenalan terlebih dahulu nanti untuk menjelaskan bagaimana secara teknis kontrak perkuliahan di kelas saya. Ya, supaya kedepannya tidak ada miskomunikasi di antara kita ya, atau kesalahpahaman ya, daripada membuat suatu hubungan menjadi lebih tidak baik ya, mending kita bersilaturahmi dan berhubungan dengan baik ya antara dosen dan mahasiswa di kelas ini. Oke, jadi nanti ini saya jelaskan dulu ya pengenalan tentang mata kuliah manajemen strategik ya, kemudian setelah itu nanti saya akan sedikit banyak membahas tentang kontrak perkuliahan kita. Nah, sesuai dengan judul mata kuliahnya, manajemen strategik. Ya, strategi manajemen. Berarti nanti selama 1 semester ini, ya, yang akan kita bahas itu apa? Jadi selama 1 semester ini yang akan kita bahas adalah nggak jauh-jauh ya. Semuanya pasti full teori, tidak ada hitungan sama sekali karena mata kuliah teori. Dan yang akan kita bahas selama 1 semester ini seputar tentang strategi manajemen. Nah, kira-kira ya, pokok bahasanya itu seperti apa? Ya, jadi nanti di sini ya kurang lebihnya. Ya, di sini kurang lebihnya. Berarti kalau ini mungkin nanti pokok bahasanya masih belum lengkap ya sampai ke 16 kali pertemuan. Berarti akan saya tambah lagi materinya. Jadi nanti kira-kira di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa itu konsep dasar manajemen strategik ya. Mulai dari definisi ya, kemudian manfaat, model dan proses ya, kemudian formulasi strategi, yaitu ada visi misi, penilaian internal eksternal, penentuan strategik, analisis dan pilihan strategi, ya. Kemudian implementasi, pengendalian dan evaluasi dan lain sebagainya. Ya. Di sini bisa kalian baca terlebih dahulu sebelum saya masuk ke penjelasan selanjutnya. Jadi di sini hanya secara garis besar ya atau umumnya saja. Berarti nanti di sini bisa saya kembangkan atau bisa saya tambah materinya sesuai dengan ya nanti seperti apa pertemuan kita ya.
di minggu-minggu berikutnya. Kemudian yang selanjutnya Oke, selanjutnya kita masuk ke materi untuk pertemuan pertama hari ini ya. Jadi kita akan bahas tentang konsep dasar manajemen strategik. Jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah makna dari strategi. Apa itu strategi? Ya, jadi di sini secara ringkasnya, ya, strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Jadi di sini kenapa berasal dari bahasa Yunani? Ya, karena pada zaman itu adalah zaman perang. Jadi di sini para jenderal perang itu harus membuat suatu keputusan ya berkaitan dengan tindakan ya atau rencana apa yang akan mereka ambil supaya bisa memenangkan sebuah peperangan. Ya, padahal di situ untuk mengambil sebuah keputusan tentang rencana untuk memenangkan sebuah peperangan, ya itu tidak semudah yang kita pikirkan, ya bahwa di situ ada kondisi eksternal dan kondisi internal yang mempengaruhi. Contoh dari kondisi internal itu adalah jumlah pasukan, ya kekuatan pasukan yang dimiliki, ya dan lain sebagainya. Kemudian keadaan eksternal itu misalnya kondisi geografisnya, ya kemudian kekuatan musuh itu seperti apa, posisinya di mana, ya, kemudian jumlah pasukan musuh itu berapa, jauh lebih banyak atau jauh lebih sedikit. Nah, jadi di sini ya dari konsep atau makna strategi dari bahasa Yunani itu kita bisa tahu bahwa strategi itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu kala, ya dari zaman Yunani kuno ketika zaman peperangan ya. Dan di situ bahwa jenderal perang itu ya untuk mengambil suatu keputusan dia terpengaruh oleh keputusan atau kondisi internal dan eksternal yang ada atau terpengaruh oleh lingkungan internal dan eksternal yang ada. Nah, apakah di sini harus melulu yang dipengaruhi adalah lingkungan internal dan eksternal? Nah, jawabannya adalah ya. Kita tidak bisa mengambil satu keputusan secara baik kalau tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal. Ya, atau sebaliknya, kita tidak bisa mengambil suatu keputusan yang baik juga kalau kita tidak mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki. Kemudian selanjutnya, dari konsep strategi di atas, apa yang menjadi persamaan antara konsep strategi yang diambil oleh jenderal perang dengan konsep strategi yang diambil oleh manajer sebuah perusahaan? Jadi pada intinya adalah bahwa ada persamaan antara keduanya.
Kalau tadi jenderal perang itu dia mengambil suatu keputusan untuk bagaimana dia mencapai yang terbaik, yaitu bagaimana dia memenangkan sebuah peperangan. Sementara kalau seorang manajer, strategi yang diambil tujuannya bukan untuk memenangkan sebuah peperangan, tapi mau dibawa kemana perusahaan yang dia pegang. Apakah menjadi perusahaan yang sukses, ataukah menjadi perusahaan yang gagal. Kalau sukses berarti dia bisa bertahan, ya, usaha yang dia jalankan atau perusahaan itu bisa bertahan, bisa berkembang dan bisa berinovasi. Sementara kalau dia gagal berarti usaha atau perusahaan yang dia pegang tidak akan bertahan lama, ya, akan bangkrut, akan gulung tikar dan sebagainya. Jadi ada persamaan antara konsep manajemen strategi yang diambil di zaman dulu dengan di zaman sekarang. Sebentar saya lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pola strategi? Ya, untuk pola strategi Anda bisa lihat di sini. Saya besarkan dulu gambarnya. Bisa Anda lihat ya, pola strategi di sini itu seperti apa dari gambar yang ada di layar Anda. Kira-kira bagaimana ya, cara membaca gambar yang ada? Jadi dari gambaran ini ya, diawali dari posisi sebelah kiri yaitu adalah tujuan. Jadi tujuan di sini, tujuannya adalah kita mau mengambil atau kita mau membuat suatu rencana dan keputusan. Nah, rencana dan keputusan yang kita ambil itu akan kita gunakan untuk mengambil sebuah tindakan yang tujuan atau goalnya itu adalah untuk pencapaian sebuah tujuan. Nah, di sini untuk mengambil sebuah rencana dan keputusan ada dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu kondisi eksternal dan kondisi internal. Kondisi eksternal itu adalah peluang dan ancaman, sementara kondisi internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Nah, dari di sini ya, kita bisa mendefinisikan apa itu strategi. Jadi strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Nah, dari pola strategi yang tadi kita baca, strategi itu merupakan sebuah rencana yang disatukan.
Nah, jadi di bagian tengah ini, rencana dan keputusan yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan perusahaan dengan tantangan lingkungan. Nah, jadi di sini luas karena mencakup pertimbangan antara kondisi eksternal dan kondisi internal. Dan di sini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai. Di sini goalnya adalah pencapaian tujuan perusahaan melalui tindakan yang sesuai dengan rencana dan keputusan yang sudah diambil. Nah, kemudian apa itu manajemen strategi? Kalau tadi sudah tahu konsep strategi, sudah tahu makna strategi, bagaimana dengan manajemen strategi? Ya, jadi di sini manajemen strategi ya atau yang menjadi dasar atau konsep pokok dari mata kuliah kita adalah bahwa manajemen strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarahkan pengembangan suatu strategi yang efektif atau strategis untuk mencapai sasaran perusahaan. Atau dengan kata lain, secara singkatnya bahwa proses manajemen strategi adalah suatu cara bagaimana sebuah strategi itu bisa menentukan sasaran dan membuat keputusan strategi. Nah, jadi kalau ada yang masih bingung dengan definisi manajemen strategi di sini, bahwa manajemen strategi itu adalah bagaimana kita memanajemen atau mengatur banyak sekali strategi yang kita ambil. Ya. Tujuannya adalah supaya rencana atau strategi yang kita ambil itu bisa kita gabungkan dan kita implementasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan. Ya, jadi kalau ngomongin soal manajemen strategi itu sudah nggak cuma bicara satu atau dua strategi ya. Tapi banyak sekali strategi perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya salah satunya itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berimbas pada strategi dan implementasi strategi yang lain. Nah, kemudian apa sih manfaat ya kita belajar manajemen strategi? Atau apa sih manfaat kenapa sebuah perusahaan itu harus ya atau kurang lebihnya itu mempertimbangkan manajemen strategik? Jadi yang pertama dengan manajemen strategi, ya namanya juga strategi yang di manajemen ya. Harapannya adalah yang pertama bisa memberikan arah pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua mengantisipasi perubahan. Yang ketiga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Dan pada akhirnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tahapan manajemen strategi sendiri ada 4, ya, dimulai dari penganggaran, perencanaan jangka panjang, perencanaan strategik, dan manajemen strategik. Nah, dan jangan lupa pada setiap tahapan di manajemen strategi ini nanti kita akan ada evaluasi ya. Ada pengendalian, ada evaluasi, ya, ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari setiap tahapan yang sudah kita implementasikan. Oke, kira-kira kekurangannya di mana sih? Saran perbaikannya untuk masa-masa yang mendatang itu seperti apa? Ya, jadi poin pokoknya adalah kita nggak cuma bikin planning dong. Ya, kita nggak cuma bikin suatu perencanaan atau pelaksanaan kalau udah diimplementasikan, oh ya udah gitu aja, nggak seperti itu. Ya, tapi konsep modern dari manajemen ya, secara umum ataupun manajemen strategi adalah bahwa di sini penekanannya harus ada evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah kita lakukan.
Dan kemudian yang di bagian akhir adalah tingkatan strategi di dalam perusahaan. Jadi di sini ada yang namanya corporate strategy, ada yang namanya bisnis strategi, dan ada yang namanya fungsional strategi. Apa bedanya? Corporate strategi itu adalah strategi yang paling atas, ya, atau yang levelnya paling tinggi. Biasanya dia diambil oleh manajemen level atas, dewan direksi, ya, kantor head office, dan sebagainya. Contoh dari corporate strategi itu visi dan misi perusahaan. Itu corporate strategi. Ya, apa yang mau kita capai ya, pada tahun ini. Itu adalah corporate strategi. Kemudian diturunkan menjadi bisnis strategi. Ya, bisnis strategi itu misalnya ya dari visi misi yang ada, misalnya nih visi dan misi tahun ini itu mau meningkatkan laba perusahaan berapa ratus %. Nah, berarti bisnis strateginya adalah salah satunya adalah kalau mau mendapatkan kenaikan laba berapa ratus %, berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita meningkatkan penjualan. Ya. Kalau mau meningkatkan penjualan, bagaimana kita meningkatkan kualitas produksi? Bagaimana kita meningkatkan jumlah produksi? Itu adalah di level bisnis strategi. Ya. Kemudian di level yang paling bawah, fungsional strategi. Fungsional strategi itu adalah kita bicara pelaksanaan strategi di level operasional. Contoh nih, untuk meningkatkan jumlah produksi, ya tadi sesuai dengan strategi bisnis. Salah satu fungsional strateginya adalah kita menambah misalnya jumlah mesin produksi, menambah jumlah karyawan, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep atau pelaksanaan dari strategi fungsional. Nah, selanjutnya di sini karena kita sudah bahas ya ini awalan atau pengantar dari perkenalan kita untuk mata kuliah manajemen strategi. Ya, jadi harapan saya kita udah punya bayangan nih, oh manajemen strategi itu kayak gini. Ya. Definisi makna strategi itu seperti ini. Definisi atau makna manajemen strategi itu seperti ini. Kira-kira satu semester itu kita mau bahas tentang apa? Ya, tadi sudah sempat dijelaskan di awal. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas ya tentang kontrak perkuliahan. Ya. Nah, kontrak perkuliahan kita. Ya, jadi intinya secara umum yang bisa saya sampaikan di sini adalah kuliah di kelas saya itu jangan dibikin terlalu serius atau terlalu sepaneng ya kalau istilah orang Jawa. Ya, jangan seperti itu. Intinya di sini di perkuliahan kita lakukan secara serius tapi santai. Ya, waktunya Anda belajar, ya belajar. Ya, waktunya kita nanti bisa bercanda, kita bisa berkomunikasi dengan lebih leluasa. Ya, manfaatkanlah kesempatan itu. Ya, jadi intinya kalian saya anggap sudah dewasa, ya Anda bisa menempatkan diri Anda sesuai porsi kewajiban Anda masing-masing ya di kelas saya. Nah, untuk kontrak perkuliahan sama seperti perkuliahan tatap muka, absen minimal adalah 75%. Nah, di sini ya saya tidak mewajibkan ya atau tidak memaksa Anda ya, untuk ya, absen harus 100%. Ya, harus selalu masuk tepat waktu. Ya. Atau misalnya nggak boleh sama sekali izin dan sebagainya, enggak. Ya, walaupun ini tatap muka dan absen Anda itu bisa lebih dari jam mata kuliah karena batasan waktu absen itu kan sampai jam 12 malam.
Ya, berarti sebenarnya ketika Anda tidak bisa menghadiri kuliah saya di pagi atau siang hari ini, Anda bisa mendengarkannya di sore atau malam hari. Jadi sebenarnya kalau soal absen secara teknis ya, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kadang kita tidak tahu halangan apa yang kita hadapi. Contoh misalnya, mungkin Anda tiba-tiba berada dalam posisi atau kebetulan berpergian, Anda memang susah sekali sinyal, Anda tidak bisa mengakses, tidak bisa absen. Atau amit-amit ya, Anda dalam kondisi sakit. Ya, atau mungkin Anda posisi misalnya dinas luar kota dan sebagainya, ya, atau halangan apapun yang tidak bisa yang menyebabkan kalian itu tidak bisa absen. Ya, saya memberikan toleransi bahwa absen itu minimal adalah 75%. Kalau bisa 100% ya jauh lebih baik. Ya, tapi kalau tidak bisa dipantau jangan sampai kurang dari 75%. Ya. Kemudian yang kedua, soal tugas ya. Tugas ada dua. Sebelum meet dan sebelum UAS. Kemudian ujian ada dua. Berarti ujian meet dan UTS. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah soal susulan. Ya, jadi nanti untuk tugas dan ujian, ya saya biasanya itu punya rekapan sendiri. Jadi nanti akan saya konfirmasi ya biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang belum mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Atau siapa saja yang belum mengumpulkan atau mengerjakan ujian. Ya, jadi saya tidak mau menutup-nutupi. Saya konfirmasi apakah betul atau salah. Takutnya saya juga kurang teliti dan salah merekap. Nah, di sini nanti untuk mahasiswa yang terlambat untuk mengumpulkan jawaban tugas atau ujian, saya masih kasih toleransi untuk mengumpulkan sesudah tanggal deadline. Ya. Akan tetapi ada maksimalnya. Nah, maksimalnya adalah 1 minggu setelahnya. Ya, jadi lewat dari itu saya sudah tidak menerima. Ya. Kenapa? Kalau kalian bertele-tele atau lama ketika mengumpulkan jawaban tugas atau jawaban ujian, maka imbasnya adalah nilai teman-teman Anda juga akan tertunda. Ya. Imbasnya lagi pekerjaan saya numpuk, ya. Nanti mungkin saya bisa saja lupa untuk menginput nilai Anda, malah jadi masalah baru lagi. Ya, makanya di kelas saya biasakan disiplin dan konsekuen dengan kewajiban Anda masing-masing. Nah, kemudian nanti ya untuk grup WA, ya karena sudah dibentuk grup WA, ya, grup WA itu adalah sarana komunikasi antara saya dengan Anda. Karena kita tidak bisa bertatap muka. Nah, harapan saya di hari perkuliahan Anda bisa mengecek informasi apa saja yang ada di grup WA tersebut. Ya, jadi gunanya grup WA itu juga bukan cuma hanya ngabarin, oh hari ini ada kuliah enggak. Ya, nanti materi akan saya berikan di situ. Ya, kemudian kalau ada tugas saya juga akan konfirmasi di situ. Kemudian laporan untuk yang rekap pengumpulan tugas dan jawaban ujian juga akan saya informasikan di situ. Ya, kemudian kalau misalnya saya berhalangan dan sebagainya, ya saya juga akan informasikan di grup WA. Jadi, yuk kita bangun komunikasi dua arah antara kita sebagai dosen dan Anda sebagai mahasiswa. Ya. Kemudian poin yang paling penting adalah nilai akan segera saya input setelah UAS. Ya.
Jadi di sini apa yang penting dari poin keempat ini? Ya, poin yang penting dari yang keempat ini adalah konsepnya saya nggak mau hutang nilai sama Anda. Ya, kenapa saya nggak mau hutang nilai? Karena nanti saya yang akan ditagih-tagih nilai sama Anda. Dan itu nggak enak loh. Ya. Jadi biasanya setelah kalian UAS 2-3 hari, saya sudah inputkan nilai Anda. Kecuali memang saya ada tugas lainnya yang mendesak, yang butuh deadline, ya mungkin mundur sedikit ya, 1 atau 2 minggu. Tapi intinya saya tidak pernah berlama-lama untuk menginput nilai Anda. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda bisa segera mengecek nilai Anda. Kalau ada yang mau protes, Anda bisa konfirmasi ke saya. Misalnya, Bu, nilai saya kok cuma B, kenapa enggak A? Bu, saya rajin ikut kuliah, ngerjain tugas ujian kok nilainya cuma C. Ya, jadi Anda bisa konfirmasi tentang nilai Anda begitu saya sudah menginput nilai. Dan akan saya informasikan juga ya bahwa nilai sudah saya input. Dan kalau tidak ada yang konfirmasi, berarti dalam artian kalian semua sudah menerima atau sudah pasrah dengan nilai yang Anda dapatkan. Ya. Dan segeralah melakukan konfirmasi begitu Anda bisa mengecek nilai Anda. Ya. Karena sekarang semuanya kan lewat sistem. Ya. Kalau inputan nilainya itu belum ditutup oleh sistem, saya masih bisa bantu Anda untuk perbaikan atau susulan. Akan tetapi kalau sistemnya sudah ditutup, ya, kalau sistemnya sudah ditutup, saya tidak bisa bantu Anda untuk perbaikan, dan konsekuensinya adalah Anda harus mengikuti jadwal remedi dari kampus, berarti ada biaya tambahan dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Jadi nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan, Anda ada materi yang kurang jelas dan sebagainya, Anda bisa chat atau WA saya. Boleh chat pribadi, boleh lewat grup WA, ya nanti akan saya jawab pertanyaan Anda. Cuma kalau saya misalnya sedikit lama untuk membalas, harap maklum ya. Karena mungkin saya lagi ada pekerjaan atau ada tugas lain, ya jadi mohon dimaklumi. Tapi sebisa saya akan menjawab dengan fast respon. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya, sebelum saya tutup, terima kasih atas kehadirannya ya pada pertemuan awal kita di hari ini. Doa saya kalian tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan selama 1 semester, ya. Jangan sampai kendor ya, jangan sampai sering bolos ya. Kita awali perkuliahan dengan baik dan kita akhiri perkuliahan dengan baik pula. Dan harapan saya di kelas saya Anda semua bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian jangan lupa ya untuk absennya dicek lagi ya sudah betul-betul tercatat atau belum, karena ini sistem absennya juga lewat siakat. Ya, jadi jangan sampai ada miskomunikasi absen karena saya nggak bisa bantu karena semuanya sudah tercatat oleh sistem. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum.